Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, di akhir pekan ini, sebelum beraktivitas, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, tertulis dalam surat kepada orang Ibrani, yaitu Ibrani pasal 10, ayat yang ke-23. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, setiap makhluk memerlukan prasyarat untuk hidup. Ikan memerlukan air untuk berenang. Burung memerlukan udara untuk terbang. Pohon memerlukan tanah untuk berakar. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, manusia tidak bisa bertahan hidup. Modal utama hidup adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup, dan kita hidup selama kita berpengharapan. Pengharapan berbeda dari sekedar dambaan. Pengharapan bukan hanya tertuju ke masa depan saja, tetapi juga mengimani apa yang telah terjadi di masa lampau. Dalam iman Kristen, apa yang telah terjadi itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk berpegang teguh pada pengharapan, pengakuan tentang pengharapan kita. Dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita disuruh untuk teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa yang dimaksud dengan pengakuan tentang pengharapan kita? Yaitu pengakuan kita bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang telah bangkit dari kematian. Itulah pengakuan kita, dan dialah satu-satunya dasar pengharapan kita. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan karyanya untuk kita dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, begitulah kita percaya Tuhan akan menunjukkan karyanya untuk kita dalam tindakan Tuhan selanjutnya. Allah sudah berkarya dengan membangkitkan Kristus dan akan terus berkarya melalui Kristus hingga akhir zaman. Sebab itu kita berpengharapan. Jadi berharap dan percaya saling berkaitan. Berharap sering disejajarkan dengan percaya. Pengharapan ini membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit dan musibah, kesulitan dan ketidakpastian. Tanpa pengharapan, mental kita langsung ambruk. Saudara yang terkasih, Chrysostomus, Bapak Gereja abad keempat, menulis, yang membinasakan kita
bukanlah dosa, melainkan putus asa. Tanpa pengharapan, seseorang atau sebuah masyarakat akan mati, hancur, dan punah. Akan tetapi saudara, pengharapan tidak selalu menyenangkan. Pengharapan bisa juga mengakibatkan keresahan. Kesediaan pasien untuk dioperasi adalah pertanda ia berpengharapan. Namun justru karena ia dioperasi, maka sekujur tubuhnya akan nyeri selama berminggu-minggu. Itulah harga yang harus dibayar untuk mempunyai pengharapan. Berpengharapan adalah sikap positif. Namun pengharapan harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu gigih mempertahankan pengharapan itu serta derita menunggu pengharapan itu nyata. Mengapa kita mau menderita menunggu pengharapan itu? Sebab dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Ia yang menjanjikannya adalah setia. Sebab Tuhan yang menjanjikannya itu adalah setia. Maka saudaraku, tetaplah setia dalam berpengharapan. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan Allah yang setia. Selamat berpengharapan. Selamat akhir pekan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik dan penuh kasih setia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami patut bersyukur kehadirat Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang melimpahi kehidupan kami. Hingga kami boleh mengakhiri minggu ini pada akhir pekan hari ini. Kami patut bersyukur atas sapaan sabda yang telah menyapa kami hari ini. Agar kami tetap mempunyai pengharapan yang kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tidak akan pernah putus asa dan kecewa. Sebab Tuhan yang menjanjikannya pun adalah Tuhan Allah yang setia. Oleh sebab itu, dengan penuh kepercayaan, kami berpengharapan bahwa Tuhan akan memberi pemulihan dan penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka sendiri atau yang sedang berobat jalan. Berilah kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Dengan beriman kepadamu ya Tuhan, kami berpengharapan bahwa Tuhan Allah akan menghibur dengan penghiburan yang sejati bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Kami yakin dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan mengabulkan segala doa dan permohonan kami ini. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.